Halo teman-teman, kami dari kelompok Six Temoy yang terdiri dari Via, Yulia, Vioni, Wiwi, dan saya, Serlina Sigiro, akan menyampaikan hasil wawancara kami bersama seorang suster yang bernama Suster Ancila SFIC. Beliau ini sudah berumur 78 tahun, tetapi masih sangat aktif dan masih bisa berkarya sekarang sebagai bendahara di Rumah Sakit Santo Vincentius di Singkawang. Meski sudah usur, tetapi semangatnya masih membara. Bagaimana sejarah panggilan, pergulatan, perjuangan, dan harapan-harapan yang masih disimpannya, kita saksikan dalam wawancara berikut ini. Selamat menyaksikan. Pagi, siang. udah siang ya. Betul, udah siang. Suster, bolehkah dibagikan kepada kami bagaimana sejarahnya? Kenapa memilih menjadi SFIC, menjadi seorang suster? Saya sebenarnya awalnya tidak ada maksud mau jadi suster. Tapi karena banyak yang bilang, kamu cocok jadi suster, kamu cocok jadi suster. Austar. Lalu kebetulan waktu itu kakak saya yang tertua sakit di Pemangkat, saya temanin dia. Dia juga bilang saya, padahal saya jarang tinggal dengan kakak. Tapi kakak itu saat-saat mau meninggal. Bilang saya, adik, hidup ini susah, kamu jadi suster jalan tidak apa ya, kalau kakak suruh suster itu suruh, mungkin juga itu rupanya. Mulai saya lebih serius lah waktu itu, mulai serius. Berapa tahun masuk di biara? 60 tahun, berarti sekarang sudah 57 tahun menjadi suster. Sepanjang rentang perjalanan itu, suster, apakah pernah menyesal menjadi suster? Tidak menyesal, tapi pernah pikir-pikir karena ada kejadian-kejadian yang membuat saya sangat sakit hati. Terus terang tidak mau kalau sesuatu yang berat apapun saya mau keluar atau mau pergi gara-gara itu, karena bagaimana bapakku sudah memberikan izin, sudah percayakan, sudah itu. Kalau sepintas kita lihat ya, untuk kami orang muda, Suster Ancila tuh sepertinya nggak ada beban, easy going aja gitu, bawa happy aja. Maka rahasia bisa selalu kelihatan happy sampai umur segini masih sangat segar gitu. Bersyukur itu. Kebetulan di Singkawang ini punya tanah luas, bisa tanam buah, bisa ini, itu juga bikin semangat juga. Dan tidak disangka betul selama kerja di Vincentius, bagaimana sulitnya waktu awal masuk, tak ada uang, tak apa, bisa bangun gedung itu bisa jadi dengan harga yang lumayan ya. Bisa diulang, Suster, pengalamannya ketika pertama kali dan bagaimana membesarkan rumah sakit sampai dengan yang sekarang. 208 karena sesuatu hal terjadi, saya disuruh pensiun dari Antonius. Saya sudah 40 tahun di Antonius. Akhir tahun 207 pimpinan tawarkan saya, bagaimana kalau kamu pindah ke Singkawang ya, kalau tidak ada daripada enggak itu oke. Saya bilang saya siap gitu. Memang saya belum pernah pindah 40 tahun di Antonius. 40 tahun di Antonius. Di rumah sakit Sungai Jawi. Dari tanggal 2 saya pindah Singkawang. Memang begitu lihat Singkawang itu, apa yang mau ku buat? Ku tanya pasien, kadang-kadang 7, kadang-kadang 2, kadang-kadang 5. Enggak tentu. Itu gimana mau itu? Kebetulan saya waktu di Antonius dulu pernah belajar kidney dialysis atau cuci darah di Singapura selama 2 bulan. Maka waktu pertama di Singkawang sudah mendapat 1 set mesin cuci darah, tapi tidak dipakai dan tidak dipasang. Kalau Februari tanggal 1 saya sudah siapkan cuci darah itu dengan ruangannya, dengan mesinnya.
Sehingga tanggal 1 Februari mesin cuci darah pertama mulai jalan. Rumah sakit Vincentius itu pertama yang cuci darah. Jadi di pertama Singkawang. yang punya mesin cuci Ya. darah ya, Suster ya. Rumah Abdul Aziz belum ada, yang lainnya semua belum ada. Itu yang pertama. Awalnya memang keuangan Vincentius itu betul-betul susah ya, banyak sulit, banyak tuntutannya, banyak tetek bengeknya banyak. Lalu BPJS tahun pertama 14 kita dapat itu lumayan, ada uang simpanan. Ada pertemuan di Pontianak. Ayo kita semua setiap hari mesti doa 3 kali Salam Maria untuk memohon supaya Tuhan membantu, Maria membantu, Bunda Maria kita membantu gedung ini terjadi. Saya percaya karena mengajak karyawan semua, setiap pagi mereka doa juga. Dengan doa, dengan percaya, dan saya yakin ya, dan di dalam doa saya tiap hari juga, semoga itu terjadi, semoga Tuhan memberkati. Karena segalanya kita berbuat, kalau diberkati Tuhan pasti jalan. Itu yang keyakinan saya. Karena saya membuat ini bukan untuk kebanggaan diri sendiri, hanya supaya Singkawang bisa punya rumah sakit yang lebih baik. Kalau tidak salah tahun keempat kita sudah masuk gedung baru, ruangan baru Natal dengan bisa isi 300 orang. Itu yang membuat salah satu semangat saya untuk membangun. Kebetulan memang orang saya tidak hanya berdiri di tempat. Jadi apapun saya ingin maju, ingin perbaiki, ingin lebih baik, lebih enak gitu. Kalau gesekan memang lebih, itulah saya bilang tadi, waktu masih muda lebih gampang lewati. Sekarang kadang-kadang ada yang kecil ya sudah mengganggu sampai saya tidak bisa tidur. Apakah sampai sekarang masih ada mimpi-mimpi suster yang belum tercapai, yang belum terrealisasi? Kalau memang bisa, yang pertama tahun depan CT scan lah Yang harus diganti. ya. Lalu untuk bangunan mungkin nanti pelan-pelan, mungkin tidak bangun semua itu nanti. Nah, kita hanya memang ingin di bagian bersalin dengan anak mesti tempat yang layak. Biasanya kan di rumah sakit suster selalu ada pasien miskin yang tidak mampu membayar. Bagaimana suster mengambil kebijakan untuk pasien-pasien yang seperti ini? Sampai sekarang ya karena ada BPJS tidak terlalu banyak utang lagi. Ada yang sedikit-sedikit utang. Kita tahu orang itu kalau dilihat itu memang tidak mampu. Jangankan mau bayar, makan pun mungkin tak akan. Sudah kita tidak terlalu pusing dengan itu kejar. Baik suster, pertanyaan terakhir, apa harapan dan pesan suster untuk kami yang masih muda-muda? Salah satu yang apapun kita dapat, mungkin sudah S berapa ya, kita harus selalu ingat karena inilah saya bisa dapat. Kalau saya bukan karena ini saya tidak dapat apa-apa. Ini sudah tak ada, orang juga tidak percaya kamu lagi. Itu betul-betul ya, meskipun sawyer itu sehelai kain di atas dia kepala, tapi itu sangat itu soal itu kita mesti tunjukkan dengan ada sawyer itu kita memang seorang suster yang tidak seperti yang lain yang dimana itu betul-betul dengan pakaian kita itu segala apa itu satu form yang membuat kita benar-benar hidup kita sesuai. Jadi mesti lebih lihat lebih luas. Kita juga tidak bisa ketinggalan. Justru kita perlu juga maju, meskipun tidak seperti orang luar yang gimana ya, tapi benar-benar supaya maju jangan ketinggalan. Artinya dalam konteks tetap rendah hati, setinggi apapun pendidikanmu Ya. tetap rendah hati, harus ikut perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan supaya dalam pelayanan juga Ya. kita bisa lebih maksimal ya suster ya. Ya. Jadi terima kasih suster atas waktunya, atas sharingnya yang menguatkan, yang nanti semoga bisa memberi inspirasi baru untuk kami yang muda-muda, untuk menguatkan kami. Suster Ancila bisa, kami harus bisa juga belajar dari semangat yang selama ini suster tularkan. Karena terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya.
semoga menginspirasi untuk kami. Sukses untuk ke depan, semoga mimpi-mimpinya juga bisa terkabul. Tuhan memberkati. Sama-sama.